Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 14 yang terdiri dari Sofiatul Khair Harahap dan juga Fairuz Aldi Putra Pujianto. Saya di sini akan menjelaskan apa itu ruang vektor umum. Ya, ruang vektor itu ada dua. Yang pertama, definisi ruang vektor, suatu himpunan tak kosong dari objek-objek sembarang, di mana dua operasinya didefinisikan, yaitu penjumlahan dan perkalian dengan skalar, atau bisa disebut bilangan. U tambah V disebut jumlah, V sebagai ruang vektor, K dan L adalah skalar. Definisi ruang vektor umum. Ruang vektor adalah konsep aljabar linear yang sesuai untuk menghadapi sistem persamaan linear menawarkan kerangka kerja untuk deret Fourier yang digunakan dalam pemampatan citra, atau menyediakan lingkungan yang dapat digunakan untuk teknik solusi persamaan diferensial parsial. Aksioma ruang vektor. Operasi penjumlahan dan perkalian dalam vektor harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang dinamakan dengan aksioma. Aksioma dalam ruang vektor berguna untuk menjadi pedoman dalam melakukan operasi aljabar. Aksioma ruang vektor yaitu ada di kesepuluhan ini. Jika salah satu dari ke-10 aksioma di atas tidak terpenuhi, maka V bukan ruang vektor. Contoh yang bukan ruang vektor. 1. Bilangan bulat bukan merupakan ruang vektor. Semua bilangan bulat dengan operasi yang standar bukan ruang vektor karena tidak sesuai dengan operasi penjumlahan. 2. Polinomial dengan derajat kebebasan 2 bukan ruang vektor. 3. Pasangan bilangan nyata dengan operasi penjumlahan standar tapi perkalian skalarnya tidak standar bukan merupakan ruang vektor. Macam-macam vektor. 1. Ruang vektor matriks 2x2. Himpunan V dari semua matriks 2x2 dengan entry-entry real adalah suatu ruang vektor yang jika penjumlahan vektor didefinisikan sebagai perkalian skalar matriks. Bukti. Misalkan U sama dengan dan V. Untuk membuktikan aksioma 1, maka kita harus menunjukkan bahwa U tambah V adalah objek. Di V. Dengan kata lain, kita harus menunjukkan bahwa U tambah V adalah matriks 2x2. Hal ini dapat diperoleh dan didefinisi penjumlahan metrik karena U tambah V, U11, U12, U21, U22 ditambah V11, V12, V21, V22. Dengan cara serupa, aksioma juga berlaku. Dengan cara serupa, aksioma 6 juga berlaku karena untuk bilangan real sembarang kita memperoleh KU sama dengan KU11, U21, U12, U22 sama dengan KU11, KU12, KU21, dan KU22. Sehingga KU adalah matriks 2x2 dan yang berarti merupakan objek di V atau vektor. Aksioma 2 sesuai dengan teorema 1 karena U tambah V U11, U21, U12, U22 ditambah V11, V21, V12, V22 sama dengan V11, V21, V12, V22 ditambah V11, V21, V12, V22 sama dengan U tambah V. Demikian juga aksioma ketiga sesuai dengan bagian dari teorema tersebut dan aksioma 7, 8, 9 berturut-turut sesuai dengan bagian untuk membuktikan aksioma 4. Kita harus menentukan suatu objek D di V sedemikian rupa sehingga O tambah U sama dengan U tambah O sama dengan U untuk semua U di objek V.
Ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan O sebagai O sama dengan 0. Yakni matriks 0 dengan definisi ini, maka O tambah U sama dengan 0 ditambah U11, U21, U12, U22 sama dengan U11, U21, U12, U12, U22 sama dengan U. Dan demikian juga untuk U tambah 0 sama dengan U. Untuk membuktikan aksioma 5, kita harus menunjukkan bahwa setiap objek U di V memiliki bentuk negatif U. U tambah negatif U dikurang O, dan U negatif U ditambah U sama dengan 0. Ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan U sebagai, ya seperti di sini. Dengan definisi tersebut kita peroleh, dan dengan demikian juga negatif U tambah V sama dengan 0. Akhirnya aksioma 10 merupakan perhitungan yang sederhana sebagai berikut. Bisa kita lihat sendiri. Dengan demikian, matriks berordo 2 merupakan suatu ruang vektor. Ruang vektor dari fungsi bernilai real. Misalkan, V adalah himpunan fungsi-fungsi bernilai real yang didefinisikan sebagai garis real. Jika F sama dengan Fx dan G sama dengan Gx adalah dua fungsi sedemikian, dan K adalah bilangan real sembarang, maka F tambah Gx sama dengan Fx tambah Gx, dan Kfx sama dengan Kfx. Dengan kata lain, nilai dan fungsi F tambah G pada X diperoleh dengan menjumlahkan nilai-nilai dari F dan G pada X. Nilai Kf pada X adalah K kali nilai daripada F dan X. 3. Ruang vektor 0. Misalkan, V terdiri dari suatu objek tunggal yang dinotasikan dengan 0. Definisi 0 tambah 0 sama dengan 0. Dan K0 sama dengan 0 untuk semua skalar K. 4. Himpunan yang bukan merupakan ruang vektor, misalkan V sama dengan R2, dan didefinisikan operasi-operasi penjumlahan dan perkalian sebagai berikut. Jika U sama dengan U1, U2, dan V1, V2, maka U tambah V, U1 tambah V1, U2 tambah V2. Dan jika K adalah bilangan real sembarang, maka KU 0 sama dengan KU 0. Contoh, U sama dengan 2,4, V sama dengan negatif 3,5, K sama dengan 7. Maka U tambah V sama dengan 2 tambah negatif 3, 4 tambah 5 sama dengan negatif 1 dan 9. KU sama dengan 7U. 7 titik dikali 2,0 sama dengan 14,0. Operasi penjumlahan merupakan operasi penjumlahan standar pada R2, tetapi operasi perkalian skalar bukan merupakan perkalian skalar standar. Terdapat nilai-nilai U yang menyebabkan aksioma 10 tidak berlaku. Sebagai contoh, jika U sama dengan U1, U2 sedemikian rupa hingga U2 tidak sama dengan 0, maka 1 U sama dengan 1, U1, U2 sama dengan 1 kali U1, 0 tidak sama dengan U. Jadi V bukan merupakan ruang vektor.